Tuhan, saudara sekalian, kita akan bersama-sama kembali untuk membuka di dalam kitab Mazmur yang ke-119. Kitab Mazmur yang ke-119. Apabila hari Kamis yang minggu lalu kita sudah membaca dan membahas bersama-sama di ayat yang ke-121 sampai dengan ayat yang ke-128. Maka saat sore hari ini kita akan bersama-sama masuk untuk merenungkan dari ayatnya yang ke-137 hingga ayat yang ke-144. Mazmur 119 di ayat yang ke-137 sampai dengan ayatnya yang ke-144. Saya akan bacakan demikian firman dari Tuhan. Engkau adil, ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatan-Mu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Janji-Mu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Aku ini hina, kecil dan hina, tetapi tita-tita-Mu tidak kulupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Haleluya. Kita akan kembali, saya akan baca lagi sekali di ayat yang ke-144. Dikatakan, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Pemazmur mencatat dalam syair yang luar biasa yang kita baca, sambil saya baca 2 kali di ayat yang ke-143. Ya, di mana setiap kita manusia yang hidup di tengah-tengah dunia saat ini, tidak ada satu manusia pun yang tidak menghadapi dan mengalami kesesakan dan kesusahan. Dan memang hal itu harus terjadi dan dialami oleh setiap umat manusia yang ada dan masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Berarti segala kesusahan, segala persoalan, segala kesesakan itu akan terus berputar, ya, sesuai dengan arah jarum jam kehidupan kita. Saya katakan sesuai dengan arah jarum jam kehidupan kita. Ya, kita hidup dalam dunia ini, kita seperti jam terus berputar. Dan kalau kita memperhatikan, setiap kita yang mempunyai, saya percaya bahwa kita punya jam di tempat kita masing-masing. Ya, dan jam itu terus berputar. Ya. Bagaimanapun juga kondisi yang ada di sekitar jam itu, tetap jam itu terus berputar sampai jarumnya berhenti apabila baterainya itu sudah habis. Kalau jam-jam yang lama itu tidak pakai baterai tapi dia diputar, ya, knopnya diputar. Jadi kalau putarannya itu sendiri sudah habis, maka dia berhenti. Itu satu gambaran yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai manusia, bahwa hidup kita itu seperti jam, berputar terus, ya. Dan tidak satu pun yang tahu kapan jarum jam itu akan berhenti.
Ya. Tapi pada saat jarum jam itu terus berputar, bukan berarti tidak ada kesulitan, ada. Ya. Ada kesesakan, ada masalah, ada. Karena apa? Karena kita perlu menyadari bahwa dunia ini sudah jatuh di dalam tangan setan. Berarti dunia ini sudah berada di dalam kekuasaan iblis. Ya. Nanti minggu besok kalau Tuhan izinkan, doakan ya. Kita akan sama-sama membahas tentang penyusupan. Ya. Temanya minggu sore besok adalah penyusupan. Doakan supaya Tuhan akan singkapkan daripada rahasia firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita kembali di ayat yang ke-143. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Perintah-perintahmu. Artinya apa? Artinya hukum-hukum Allah, segala perintah Allah itu menjadi kesukaan kita walaupun sedang menghadapi kesulitan dalam hidup. Gampang gak kira-kira? Gak mudah, saudara. Ya, gak mudah. Tetapi firman Tuhan berkata dengan jelas dalam kitab Yakobus, hendaklah kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya sebagai pendengar. Sebagai pelaku firman. Saudara sekalian, kalau kita sebagai pelaku firman, otomatis itu dapat kita lakukan dalam hidup kita bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Karena itu, kalau pada Kamis yang lalu ya saya sudah ungkapkan, jadi kalau kita bisa menerapkan firman dalam hidup kita itu, jangan sombong. Ya. Jangan merasa, oh aku sudah menjalankan firman kok, aku pasti kuat, aku pasti tidak menghadapi kesulitan. Ojo sombong dhisik. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, Allah menentang orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Tapi biar kita mau bermegah, kita mau berbangga, bukan karena kita hanya dapat melakukan firman, tetapi kita mengenal sumber daripada firman itu sendiri. Ya. Kita mengenal siapa Allah kita. Nah, kalau kita mengenal dengan benar siapa Allah kita, maka segala perintah Allah itu akan kita lakukan. Apabila kita pun juga bukan hanya berhenti, oh aku sudah kenal sama Tuhan. Ya. Seringkali orang cuma berhenti di dalam anak tangga, oh yang penting kan aku percaya, dikatakan dalam kitab Roma. Gitu. Setiap lidah yang mengaku dan hati yang percaya akan diselamatkan. Stop cuma sampai dipercaya aja, sampai iman aja. Enggak. Ya. Nah, kalau kita sudah melangkah dalam iman, kita perlu melangkah untuk mengenal Allah. Mengenali Allah. Nah, bagaimana kita bisa mengenali Allah dengan benar? Yaitu melalui perintah-perintahnya yang kita jalankan. Jadi petunjuk daripada firman Tuhan itu yang kita lakukan dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengenal Allah kita dengan jelas. Sungguh sekalian, hal ini perlu juga didasari dengan rasa cinta yang tulus kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan. Kasih yang sungguh-sungguh, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita pun juga mencintai perintah-perintahnya. Nah, karena kita mencintai perintah-perintah Tuhan, maka kita pun juga mau menjalankan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Kenapa? Karena saya cinta kepada Tuhan.
Saudara sekalian, saat kita ini hidup, kita memang tidak melihat secara kasat mata sosok daripada Allah atau Yesus itu sendiri. Tetapi kita bisa menemukan bahwa Allah itu sedang berbincang dengan kita melalui perintah-perintahnya, melalui firman ini. Saat kita membaca firman, saudara sekalian, apa yang kita bayangkan? Kita bisa mengambil satu gambaran saat kita ini mendapatkan surat cinta daripada orang yang kita cintai. Apakah cuma sekedar membaca kata-kata tulisan yang ada di kertas itu sebagai surat cinta yang kita terima, atau kita juga ikut membayangkan akan sosok yang mengirim surat itu kepada kita? Otomatis kalau kita karena kita cinta, maka kita begitu terima surat, ya toh, tulisannya itu sendiri kita membacanya sambil kita membayangkan orang yang kita cintai sedang berkomunikasi dengan kita secara langsung. Sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan satu ketenangan. Oh iya ya, gitu. Dan kalau surat cinta itu yang datangnya ya toh daripada musuh kita membayangkan juga betapa jeleknya wajah daripada musuh kita. Karena itu dikatakan firman Tuhan di sini di ayat yang ke-139, nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Ya, cintaku menghabiskan aku, cintaku menghanguskan. Ya, cinta kepada Tuhan menghanguskan. Sebab para lawanku melupakan segala firman. Ya. Segala lawan kita. Siapa lawan kita? Ya. Adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan setan. Karena itu firman Tuhan saat sore hari ini sebagai introduksi untuk masuk di dalam pembahasan lebih lanjut pada hari Minggu. Minggu sore besok kita akan lanjutkan. Karena itu tadi saya sudah katakan, doakan ya, toh, kita akan membahas tentang penyusupan. Gitu. Jadi orang-orang yang melupakan akan perintah Tuhan, mereka yang tidak menjalankan perintah Tuhan, berarti mereka itu sebagai musuhnya Allah. Dan kita bukan sebagai musuh Allah karena kita melakukan perintah Allah. Tetapi kita ya toh mengetahui ada seseorang yang kita tahu yang tidak menjalankan akan perintah Tuhan, ya, kita bukan membencinya, tetapi karena kita mencintai Tuhan, maka firman Tuhan pun juga mengajarkan hendaklah kita pun juga mengasihi sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu adalah hukum Allah. Ya. Hukum Allah dari 10 hukum Taurat dirangkum hanya menjadi 2 hukum yang luar biasa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata jelas, tidak ada seorang pun yang tidak cinta kepada tubuhnya, ya, kecuali kalau memang sudah sakit jiwa, sehingga orang yang seharusnya menjaga tubuhnya dengan baik tapi dirusak dengan cara apa? Untuk melampiaskan keinginan hawa nafsu daging, ya.
Dan konsep itu terjadi karena apa? Karena manusia itu berpikir, ya mumpung saya masih hidup, nanti kalau saya sudah mati saya bisa berbuat hal-hal yang apa yang menjadi keinginan saya secara manusia mumpung masih hidup. Sungguh sekalian, firman Tuhan berkata, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal dalam hidup. Roh Allah tinggal. Jadi kalau ada seseorang yang tidak menjaga tubuhnya dengan baik, merawat tubuhnya dengan baik, berarti dia sudah mendukakan Roh Kudus. Dan kalau sudah mendukakan Roh Kudus, maka berarti akan berhadapan dengan Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Allah sendiri. Ya. Firman Tuhan berkata, setiap manusia harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan Allah. Haleluya. Nah, karena itu saudara sekalian, kalau kita membaca daripada Mazmur yang ke-119 ayat yang ke-137 sampai ke 144, bagaimana kita dapat mengungkapkan dalam kehidupan kita bahwa Allah itu adil. Ya, Allah itu adil. Keadilan Allah itu tidak dapat kita bandingkan dengan segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ya, kalau kita perhatikan di situ, katakan ayat 137, Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Luar biasa. Allah kita adil, dan hukum-hukum Allah pun juga benar. Ya. Dan sekarang hukum Tuhan yang benar itu sendiri berada di mana? Dikatakan pada ayat yang ke-151 di Mazmur 119, dikatakan, Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Engkau dekat. Seberapa dekatkah Allah dengan kita? Ya. Tolong dibaca kitab Roma pasal yang ke-10 di ayatnya yang ke-8. Roma 10 ayat yang ke-8. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ya, kita perhatikan di situ. Firman itu dekat kepada kita. Di mana? Di mulut kita dan di dalam hati kita. Ya, di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Artinya apa yang kita ucapkan itu bersumber dari dalam hati kita. Dan apabila hati kita di dalam ini adalah firman, maka kata-kata yang keluar itu adalah firman. Ya. Kita mungkin berkata, oh aku tidak bisa berkhotbah, betul tidak bisa berkhotbah, tapi kata-kata yang positif yang keluar. Ya. Bukan satu hinaan, bukan satu semacam satu kata-kata yang memprovokasi untuk melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang tidak benar. Enggak. Karena hatinya itu ada firman, maka yang keluar itu pun juga adalah ucapan-ucapan yang memberkati. Masih ingat bukan seperti apa yang saat Yesus tengah-tengah dunia ini? Orang-orang Farisi menegur kepada murid-muridnya Yesus dan menegur kepada Yesus, kenapa engkau biarkan muridmu makan tanpa harus membasuh tangan bidakmu? Apa yang Yesus katakan?
Yang najis itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi apa yang keluar daripada mulut itu yang menajiskan. Kenapa? Karena apa yang keluar daripada mulut itu bersumber di dalam hati. Nah, supaya kata-kata kita itu menjadi berkat, maka hati kita harus dipenuhkan dengan firman. Haleluya. Ya. Harus diisi dengan firman. Karena itu dikatakan pada ayat yang ke-147 daripada Mazmur 119. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong, aku berharap kepada firman-Mu. Pagi-pagi buta, udah bangun, yang dicari firman duluan. Yang diucapkan firman duluan. Oh, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku dibangunkan pagi ini. Ya, kita mengucap syukur. Di situ berarti kita sudah mengucapkan firman saat kita bangun ini. Dan saat kita melakukan aktivitas yang ada. Karena kita sudah mengucapkan firman, karena hati kita ada firman, maka langkah kita pun juga akan melangkah sesuai dengan firman. Karena itu dikatakan pada ayat yang ke-105 daripada Mazmur 119, ayat yang tidak asing, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi jalan. Ya, pelita. Berjalan menurut tuntunan daripada kebenaran firman Tuhan. Dan apabila kita melakukan firman dalam hidup kita, bacakan ayat yang pertama daripada Mazmur yang ke-119. Luar biasa. Mazmur 119 ini diawali dengan ayat yang begitu indah, dengan kata pertama, berbahagia. Ya, coba baca. Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Amin. Berbahagia orang-orang yang hidupnya tidak bercela dan yang sesuai dengan Taurat Tuhan. Haleluya. Ya. Berjalan sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa menikmati akan janji Allah. Sehingga kalau kita kembali melihat atau mengingat akan renungan firman Tuhan pada Kamis yang lalu di ayat yang ke-121 sampai 128 dikatakan di situ, yaitu karena aku telah menjalankan hukum dan keadilan, jadilah jaminan. Tuhan jadi jaminanku. Ya, Tuhan jadi jaminanku Tuhan. Dan Tuhan yang akan memperlakukan aku pada ayat 124 sesuai dengan kasih setia Tuhan. Artinya Tuhan akan menuntun kita sesuai dengan kasih karunia Tuhan, melewati badai dalam kehidupan ini. Tuntunan kasih setia Tuhan tetap nyata dalam langkah-langkah hidup kita, karena Allah yang memberikan jaminan di dalam kehidupan ini. Jaminan yang pertama adalah apa? Damai sejahtera. Ya, ada ketenangan, ada sukacita, ada ucapan syukur kepada Tuhan. Karena itu saudara sekalian, mari. Ya. Pertama hari ini kita kembali mau belajar bagaimana sih cinta kita kepada firman. Ya. Apakah aku cinta firman yang sungguh-sungguh? Ya. Kalau aku cinta firman dengan sungguh-sungguh, ayo saya ajak kita sama-sama membaca di ayat yang ke-97 daripada Mazmur
119. Kita sama-sama baca ayat ini, ya, dan kita akan terapkan dalam hidup kita. Sudah dapat semua? Ayat yang ke-97, 2, 3. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ya. Ayat yang ke-97 ini kembali berkaitan dengan ayat yang pertama daripada pasalnya yang ke-119 ini sendiri. Berbahagia, ya, ada kebahagiaan, sehingga akhirnya dikatakan pada ayat yang ke-98 dan 90 sampai dengan ayat yang ke-100 bahwa kita akan menjadi orang yang lebih bijak, gak bodoh, gak gampang dilecehkan, ya, gitu. Kemudian kita menjadi orang yang lebih berakal budi, bukan hanya bijaksana, tapi kita mempunyai akal budi, mempunyai pengertian, bisa memahami akan situasi yang ada dalam dunia ini sendiri. Ya, atau kemudian kita bisa mengerti, oh iya, memang situasinya begini, aku mengerti karena memang sudah dikatakan di dalam firman Tuhan. Nah, kalau aku mengerti akan segala sesuatu yang akan terjadi dan yang sedang terjadi dalam kehidupan ini sendiri, maka aku harus hidup dengan bijaksana. Ya, hidup dengan bijaksana tidak sembarang. Dengan cara bagaimana untuk hidup bijaksana? Yaitu sepanjang hari aku mau merenungkan firman. Bukan berarti kemana-mana kita bawa Alkitab terus kita baca tanpa kita kerja apa-apa, tidak. Ya. Dikatakan pada ayat yang sudah kita baca di ayat yang ke-147 itu katakan bahwa pagi-pagi buta aku bangun dan berharap kepada firman. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas kita sudah dibekali dengan firman. Nah, setelah kita sudah dibekali dengan firman, maka kita menjalankan aktivitas kita saat menghadapi kesesakan, kesulitan di tengah-tengah perjalanan hidup kita pada hari itu. Karena kita sudah dibekali dengan firman, maka Tuhan yang akan menuntun kita, dan kita akan menikmati apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa pencobaan biasa yang kamu alami tidak melampaui batas kemampuanmu untuk memikulnya, karena pada saat engkau dicobai, Allah sudah menyediakan, Allah sudah menunjukkan jalan keluar untuk mengatasi persoalan ini sendiri. Karena itu kesulitan dalam kehidupan ini, setiap hari ada kesulitan. Tapi yang kita melibatkan Tuhan dan kita membekali langkah hidup kita dengan firman yang kita pegang teguh, maka akan tetap bisa menikmati kebahagiaan. Sekali lagi, kesulitan datang, kesesakan kita hadapi, tetapi kebahagiaan daripada Allah melampaui segala sesuatunya. Puji nama Tuhan.